Kok musiknya habis sih? Ya, nggak asik nih. Mendingan kita setel lagi aja kali ya. Terus, gimana kalau sambil dengerin bahasan yang menarik? Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Aprilia Putri di podcast Kebudayaan Jawa. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Di masa pandemi kayak gini tuh biasanya kita suka bosen gak sih? Karena adanya keterbatasan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Nah, jangan khawatir ya, karena aku akan menemani kalian selama 5 menit ke depan dalam podcast Kebudayaan Jawa. Oke, hari ini kita bakal bahas mengenai kepercayaan primbon dalam masyarakat Jawa. Pasti teman-teman yang dari suku Jawa udah gak asing lagi nih sama yang namanya primbon. Terus, buat kalian yang belum tahu apa itu primbon, yuk kita simak bahasannya. Dilansir dari Wikipedia, primbon secara harfiah berasal dari kata rimbu yang berarti simpanan dari bermacam-macam catatan oleh orang Jawa pada zaman dahulu yang kemudian diturunkan atau disebarluaskan kepada generasi berikutnya. Ada pula yang berpendapat nama primbon berasal dari kata mbon atau empon yang dalam bahasa Jawa berarti induk yang ditambah awalan pri untuk meluaskan kata dasar. Catatan-catatan yang memuat pengetahuan penting itu lalu dikumpulkan menjadi sebuah buku primbon yang menjadi sumber rujukan orang-orang dari suku Jawa sejak zaman dahulu. Primbon digunakan sebagai pedoman atau arahan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan lahir batin. Meski lebih menggejala di kalangan masyarakat Jawa, Bali, dan Lombok, kenyataannya primbon juga bisa ditemukan di kebudayaan suku bangsa Nusantara lain loh. Di Pulau Kalimantan misalnya, Alfani Daud pernah menemukan adanya tradisi perhitungan waktu primbon di kalangan masyarakat penganut agama Islam di Banjar. Nah, gimana? Udah tercerahkan belum sama penjelasan primbon yang tadi? Sekarang kita masuk ke sejarahnya yuk. Keberadaan primbon beserta kelahiran dan perkembangannya tidak lepas dari pengaruh Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa di mana ada banyak nilai-nilai Islam yang diadopsi dan bersanding dengan unsur Hindu dan Buddha. Awalnya, primbon hanya berupa catatan-catatan pribadi yang diwariskan secara turun-temurun di lingkungan keraton yang terdiri dari keluarga kerajaan dan abdi dalem. Saat memasuki abad ke-20, barulah naskah primbon mulai dicetak dan dipublikasikan secara bebas. Meski demikian, saat itu belum terbit naskah primbon dalam bentuk buku yang sistematis. Asal-usul primbon Jawa disebut terkait dengan kehidupan manusia pada masa lampau yang begitu tergantung pada proses mendalami, mencermati, dan mempelajari fenomena-fenomena alam demi menjauhkan diri dari hal buruk berupa kegagalan maupun musibah. Setiap kejadian yang dicatat di daun pal atau siwalan yang menjadi media tulis sebelum adanya pensil dan kertas pada era modern, catatan pada daun itu kemudian disebut dengan daun lontar yang berasal dari kata ron, yang dalam bahasa Jawa berarti daun dantal. Catatan-catatan yang ada kemudian ditata dan disusun dan dikembangkan hingga membentuk sistem penanggalan, musim, dan rasi bintang, serta tanda-tanda alam seperti letak tahi lalat, tafsir mimpi, ilmu kesaktian, dan yang lainnya. Sebagai rangkuman, catatan-catatan tersebut dihimpun ke dalam naskah induk yang disebut dengan primbon. Nah, dari sini bisa dipahami bahwa primbon berarti induk dari kumpulan catatan mengenai pemikiran orang Jawa kuno. Primbon kemudian dianggap penting dan dijadikan rujukan bagi orang Jawa sejak dahulu sebagai panduan kehidupan. Oke, setelah mengetahui sejarahnya, lalu apa sih kaitan kepercayaan primbon dan masyarakat suku Jawa? Orang Jawa memegang ajaran pendahulunya dalam melakukan perhitungan-perhitungan waktu khusus karena didasari oleh kepercayaan terhadap takdir. Dalam gagasan Jawa diyakini takdir adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun manusia tetap harus berusaha karena takdir ini dibagi menjadi 2 jenis nih, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir Allah yang tidak dapat diubah, dipilih oleh manusia. Contoh dari takdir mubram adalah bagaimana tata surya bekerja dengan pergerakan planet dan benda-benda langit. Maka dari itu diketahui ada 2 hukum dalam takdir mubram, yaitu hukum alam dan hukum kemasyarakatan.
Sementara itu, takdir mu'alaq adalah takdir yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain dan dapat diubah serta dipilih oleh manusia. Ada dua yang menjadi penentu dari takdir mu'alaq, yaitu kesungguhan dalam berusaha atau ikhtiar serta doa. Menurut Erguna Sasmita, perhitungan dalam primbon yang menggunakan kalender Jawa di mana setiap hari pasaran, bulan, dan tahun memiliki perhitungannya sendiri-sendiri dan digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap kejadian yang bisa saja terjadi pada kemudian hari. Di sini, primbon dianggap bisa dijadikan alat untuk selalu waspada dan berhati-hati. Sementara itu, jika perhitungan primbon menunjukkan hal yang positif, maka itu dapat menjadi suntikan semangat dan motivasi bagi seseorang dalam kehidupannya. Nah, dalam primbon terdapat kepercayaan akan 4 sifat dari hari buruk. Keempatnya adalah hari Taliwangke, hari Sampawangke, hari Kunarpawarsa, dan hari Sangarwarsa. Sementara itu, sifat dari hari baik ada 3, yaitu bulan Rahayu artinya bulan baik, bulan Sarju artinya bulan sedang, dan Anggara Kasih. Jika hari memiliki sifatnya masing-masing, maka setiap pasaran mengandung unsur cahaya dan elemen tertentu yang ada di bumi. Pasaran-pasaran tersebut ada 5, yaitu petakan atau legi artinya cahaya putih dengan unsur udara, abritan atau paing, cahaya merah dengan unsur api, jenean atau pon, yaitu cahaya kuning dengan unsur cahaya, semengan atau wage, yaitu cahaya hitam berunsur tanah, dan yang terakhir adalah gesang atau kliwon, yaitu cahaya hijau berunsur air atau hidrogen. Oke, selesai sudah bahasan kita di podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Saya Dinda Aprilia Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa.